Hello everyone, my name is Sana Agung Kawardani, NPM 2441116, class MNJ 24C. Here I will explain the material about population and sample. Halo semuanya, hari ini saya akan membawakan materi tentang metode dan distribusi sampling dengan fokus utama pada pengertian populasi dan sampel. Topik ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat penting dalam dunia penelitian, khususnya penelitian yang menggunakan data pendekatan kuantitatif. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian populasi, pengertian sampel, hubungan antara keduanya, syarat sampel yang baik, sampai pada metode atau cara pengambilan sampel dan penelitian. Tujuannya supaya kita semua bisa paham bagaimana data penelitian dikumpulkan dengan benar dan bagaimana hasil penelitian bisa dipercaya karena didasarkan pada metode sampling yang tepat. Pengertian populasi. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan populasi. Secara umum, populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, benda, kejadian, atau bahkan nilai-nilai tertentu. Pokoknya, apapun yang menjadi fokus penelitian kita. Populasi mencakup semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin kita teliti. Misalnya, kalau kita meneliti tingkat stres mahasiswa di Universitas X, maka semua mahasiswa di Universitas X merupakan populasinya. Kalau peneliti ini meneliti kualitas produk di sebuah pabrik, maka seluruh produk yang dihasilkan oleh pabrik itu menjadi populasi penelitian. Ada dua jenis populasi yang sering dibedakan dalam metodologi penelitian. Yang pertama, populasi terhingga atau finite population, yaitu populasi yang jumlahnya bisa dihitung secara pasti. Misalnya, populasi siswa di sebuah sekolah yang hanya berjumlah 800 orang. Yang kedua, populasi tak terhingga atau infinite population, yaitu populasi yang jumlahnya sangat besar atau bahkan tidak bisa dihitung dengan pasti. Misalnya, jumlah penggunaan media sosial di dunia atau partikel udara di atmosfer. Mengapa memahami populasi itu penting? Karena populasi menentukan batas sejauh mana penelitian kita berlaku. Kalau kita salah mendefinisikan populasi, maka hasil penelitian pun bisa meleset. Jadi, sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan siapa atau apa saja yang termasuk dalam populasi penelitian. Pengertian sampel. Setelah kita tahu apa itu populasi, sekarang kita bahas sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk menjadi sumber data penelitian. Sampel ini berfungsi sebagai perwakilan dari populasi. Jadi, sampel inilah peneliti mengumpulkan data
lalu hasilnya digeneralisasikan ke seluruh populasi. Namun, pengambilan sampel tidak boleh dilakukan sembarangan, karena jika sampel yang kita ambil tidak memiliki karakteristik populasi sebenarnya, maka hasil penelitian bisa menjadi tidak valid. Ibaratnya, kalau kita ingin tahu rasa satu panci sup, kita cukup mencicipi 1 sendok. Asalkan sendok itu memiliki rasa keseluruhan sup, tapi kalau kita cuma ambil bagian yang belum diaduk, hasilnya pasti bias. Contohnya, kalau di Universitas X ada 10.000 mahasiswa, tentu tidak mungkin semua dijadikan responden. Maka peneliti bisa mengambil misalnya 200 mahasiswa sebagai sampel, tapi 200 mahasiswa ini harus memiliki seluruh jurusan, angkatan, dan jenis kelamin, supaya hasilnya tidak condong ke satu kelompok saja. Jadi, inti dari pengambilan sampel adalah efisiensi tanpa pengorbanan keakuratan. Kita hanya meneliti sebagian, tapi hasilnya bisa menggambarkan keseluruhan. Hubungan populasi dan sampel. Kalau kita ibaratkan secara sederhana, populasi dan sampel itu seperti kue dan potongannya. Kue utuh adalah populasi, sedangkan satu potong kecil yang kita ambil untuk dicicip adalah sampel. Kalau potongan kue itu diambil dengan cara yang tepat dan dari bagian yang representatif, maka rasa potongan itu bisa menggambarkan keseluruhan rasa dari kue. Begitu juga dalam penelitian. Populasi menggambarkan keseluruhan kelompok yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang kita teliti untuk memperoleh data. Hubungan keduanya sangat erat karena hasil penelitian dari sampel digunakan untuk menyimpulkan kondisi populasi. Namun perlu diingat bahwa generalisasi hasil penelitian hanya bisa dilakukan jika sampel yang diambil representatif. Artinya, kalau sampel tidak mewakili, hasilnya akan bias atau tidak akurat. Karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami bagaimana cara mengambil sampel yang benar, agar hasil penelitiannya bisa dipercaya dan berlaku secara umum. Syarat-syarat sampel yang baik. Yang pertama, representatif, artinya sampel benar-benar menggambarkan karakteristik populasi. Kalau populasi beragam, maka sampelnya itu juga harus mencerminkan keberagaman itu. Yang kedua, objektif. Menggambarkan sampel harus dilakukan tanpa pilih kasih, tidak boleh ada unsur subjektivitas peneliti. Yang ketiga, cukup besar. Ukuran sampel harus proporsional agar hasilnya bisa diandalkan, sampai sampel yang terkecil bisa menimbulkan kesalahan, tapi terlalu besar juga dapat menimbulkan kesalahan dan tidak efisien. 4. Tidak bias. Artinya data yang diambil tidak boleh condong atau berpihak pada kelompok tertentu. Yang kelima, diperoleh secara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Metode pengambilan sampel atau sampling. Yang pertama, probability sampling atau sampling acak. Ini adalah metode di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contohnya, simple random sampling, system sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Yang kedua, non-probability sampling atau sampling non-acak. Dalam metode ini, tidak semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk terpilih. Contohnya, purpose sampling, quota sampling, dan convenience sampling. Kalau tujuannya ingin yang sangat akurat dan memiliki populasi secara statistik, maka probability sampling lebih disarankan. Namun, jika penelitian bersifat eksploratif atau masih tahap awal, non-probability sampling bisa menjadi pilihan. Unsampling atau sampling error. Dalam praktiknya, pengambilan sampel juga bisa menimbulkan kesalahan yang disebut sampling error.
Kesalahan ini terjadi ketika hasil dari sampel berbeda dengan kondisi populasi sebenarnya. Penyebabnya ini bisa berbagai macam, yaitu ukuran sampel yang terlalu kecil, metode pengambilan yang tidak acak, atau kesalahan dalam pemilihan responden. Kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakilinya. Pemilihan sampel yang tepat penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi. Hubungan antara populasi dan sampel sangat erat karena kualitas penelitian bergantung pada representativitas sampel terhadap populasi. Dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.